Alia sering bertanya dalam hati, apakah benar semua ini adalah kehidupan yang ia impikan? Ia duduk di ruang keluarga yang begitu mewah, dikelilingi sofa impor berwarna krem, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya indah, dan karpet tebal buatan Turki yang begitu lembut jika disentuh telapak kaki. Di meja kecil di depannya, ada secangkir teh hangat yang disajikan oleh pelayan pribadi. Rumah itu lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Namun, di balik kemewahan itu, ada ruang kosong dalam hati Alia. Ia menikah dengan Raka, seorang pengusaha muda yang sukses besar di bidang teknologi. Perusahaannya berkembang pesat. Dari hanya sebuah startup kecil menjadi perusahaan bernilai miliaran rupiah. Semua orang mengenal nama Raka sebagai miliarder muda dengan masa depan cerah. Sebagai istri, Alia seharusnya merasa bangga. Tapi entah mengapa, rasa bangga itu selalu bercampur dengan keraguan. Setiap pagi, Raka berangkat kerja dengan setelan jas yang rapi. Senyumnya hangat, ucapannya lembut, namun langkahnya selalu terburu-buru. Alia kerap berdiri di pintu, melambaikan tangan sambil berkata hati-hati, tetapi dalam batinnya selalu ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah Raka benar-benar setia padanya? Bukan karena Raka pernah memberi tanda-tanda berselingkuh. Justru sebaliknya, Raka selalu tampak sempurna, terlalu sempurna. Dia tidak pernah lupa ulang tahun Alia, selalu memberi hadiah, dan selalu menyebut nama istrinya dengan penuh hormat. Tetapi, entah kenapa, semakin sempurna Raka terlihat, semakin besar pula keraguan itu tumbuh di hati Alia. Apalagi, Alia sering merasa pernikahan mereka tidak lagi seperti dulu. Ada jarak yang tak terlihat, seakan-akan antara mereka terbentang tembok kaca yang sulit ditembus. Mereka bisa duduk berdampingan, tetapi pikiran masing-masing melayang entah kemana. Alia, suara Raka suatu malam memecah keheningan ruang makan. Iya, jawab Alia sambil meletakkan sendok. Kamu baik-baik saja? Seharian ini kelihatan murung. Alia tersenyum, tapi senyum itu dipaksakan. Aku baik-baik saja, hanya lelah. Raka mengangguk pelan, lalu kembali memeriksa ponselnya yang tak pernah lepas dari tangannya. Alia menatapnya diam-diam. Di layar ponsel itu ada pesan masuk, tapi Alia tidak bisa membaca jelas dari jarak tempat ia duduk. Dan lagi-lagi, hatinya berbisik, apakah ada perempuan lain di hidupnya? Keraguan itu semakin besar ketika Alia mendengar gosip dari salah satu sahabatnya. Suamimu kan miliarder muda. Banyak perempuan pasti mendekat. Kamu harus hati-hati, Li, kata sahabatnya suatu sore di kafe. Alia hanya tersenyum tipis, tapi kata-kata itu menancap di kepalanya. Ia tahu betul dunia bisnis penuh godaan. Ia juga sadar bahwa status Raka sebagai bos muda yang tampan membuat banyak wanita tergoda. Sejak hari itu, tidur Alia tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, menatap suaminya yang tidur pulas di sampingnya. Raka tampak tenang, seakan tidak menyimpan apapun. Tapi justru itu yang membuat Alia semakin curiga. Kalau memang benar-benar setia, kenapa aku merasa asing di sampingnya? Hidup Alia sendiri sebenarnya sangat nyaman. Ia tidak perlu bekerja. Semua kebutuhannya tercukupi. Dari tas branded, perhiasan mewah, sampai liburan ke luar negeri, semuanya tersedia. Banyak orang bermimpi hidup seperti dirinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, rasa tidak berdaya. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Cantik dilihat, hidupnya penuh kemewahan, tapi hatinya terpenjara oleh rasa curiga. Setiap kali berjalan di mall, melihat istri-istri lain tertawa ceria bersama suaminya, Alia sering iri. Ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati hanya sebatas barang-barang mahal? Tidak ada yang bisa menjawab. Suatu malam, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya, Alia memberanikan diri bertanya, "Kamu dari mana?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Raka meletakkan jasnya di kursi, lalu mencium kening istrinya. "Dari kantor. Ada rapat mendadak." "Dengan siapa?" tanya Alia lagi, sedikit lebih keras. Raka menatap istrinya, sedikit heran.
dengan tim investor. Kenapa? Kamu kelihatan curiga. Alia menggeleng cepat, lalu berusaha tersenyum. Tidak, aku hanya khawatir. Raka memeluk Alia erat, seakan ingin meyakinkan bahwa ia berkata jujur. Tapi di hati Alia, pelukan itu justru terasa seperti penutup rapat di sebuah panggung sandiwara. Hangat, tapi tidak sepenuhnya tulus. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, pikirannya penuh pertanyaan. Keraguan itu semakin kuat, begitu kuat hingga ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia duduk di depan meja rias, menatap wajahnya di cermin. Wajah cantik dengan riasan tipis, perhiasan mahal menggantung di telinga dan leher. Tapi sorot matanya kosong. Apakah aku hanya istri yang dipajang? Apakah dia benar-benar mencintaiku? Bisiknya pada bayangan sendiri. Alia sadar, jawaban atas semua pertanyaan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus mencarinya. Ia harus berbuat sesuatu yang lebih dari sekadar menunggu dan berharap. Dalam hatinya, lahirlah sebuah ide. Ide yang gila, tidak masuk akal, dan bisa saja meruntuhkan seluruh hidupnya. Tapi justru ide itulah yang mulai membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, Alia lebih banyak diam. Ia mulai mengamati Raka dengan lebih teliti. Cara Raka bicara lewat telepon, cara ia memberi instruksi ke asisten pribadinya, bahkan cara ia menghindari pembicaraan tertentu di depan Alia. Semua itu menjadi potongan puzzle yang semakin membuat Alia gelisah. Namun, bukan hanya rasa curiga yang tumbuh. Ada juga rasa penasaran yang mendalam. Bagaimana sebenarnya kehidupan Raka di kantor? Apa yang ia lakukan saat tidak di rumah? Bagaimana ia menghadapi godaan, tekanan, dan semua ambisi di dunia bisnis? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepala Alia, sampai akhirnya ia merasa tidak bisa lagi hanya duduk diam di rumah megah itu. Ia harus menemukan jawaban. Dan untuk menemukan jawaban itu, ia tahu ia harus masuk ke dunia Raka. Dunia yang penuh ambisi, kompetisi, dan mungkin pengkhianatan. Malam itu, sebelum tidur, Alia memeluk suaminya lebih erat dari biasanya. "Ada apa?" tanya Raka sambil mengusap rambutnya. "Tidak ada. Aku hanya ingin memastikan kamu benar-benar di sini," jawab Alia lirih. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku selalu di sini." Tapi Alia tahu, kata-kata itu tidak cukup. Ia butuh bukti nyata. Dan hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Masuk ke dunia suaminya, tanpa sepengetahuannya. Di sanalah, untuk pertama kali, Alia mulai merencanakan ide gilanya. Sebuah langkah nekat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan menyamar. Ia akan masuk ke kantor Raka bukan sebagai istri miliarder, melainkan sebagai orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu. Ia akan menjadi seorang office boy. Keraguan yang terus menghantui Alia akhirnya berubah menjadi sebuah keberanian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika orang lain mungkin akan menenangkan diri dengan berbelanja, berlibur ke luar negeri, atau sekadar curhat ke sahabat, Alia justru memilih jalan yang sama sekali tidak masuk akal. Menyamar sebagai OB di perusahaan suaminya sendiri. Ide itu muncul perlahan, tapi semakin hari semakin kuat. Awalnya hanya bisikan hati kecil, kemudian berkembang menjadi rencana serius yang ia pikirkan siang malam. Alia mulai dengan langkah pertama yang sederhana, mencari cara agar bisa melamar pekerjaan di kantor Raka tanpa diketahui siapapun. Ia tahu perusahaan suaminya memiliki ribuan karyawan, dari staf administrasi hingga manajer puncak. Tapi untuk bisa masuk ke sana sebagai OB, ia membutuhkan akses yang benar-benar tersembunyi. Malam itu, saat Raka sudah tertidur lelap, Alia duduk di ruang kerja pribadinya. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang perusahaan Raka. Ternyata, ada perusahaan outsourcing yang menyalurkan tenaga kebersihan ke kantor-kantor besar, termasuk perusahaan milik Raka. "Ini jalannya," gumam Alia sambil mengetik formulir pendaftaran secara online. Ia tidak menggunakan nama aslinya. Alia mengganti identitas dengan nama Alin.
Ia juga mencatat alamat palsu di pinggiran kota, agar tidak ada yang bisa melacak siapa dirinya. Semua dokumen pribadi ia buat seolah-olah ia hanyalah perempuan sederhana yang sedang mencari pekerjaan. Langkah itu membuat jantungnya berdebar. Bukan karena takut ketahuan Raka, tapi karena ia benar-benar tidak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini. Beberapa hari kemudian, Alia mendapat panggilan dari perusahaan outsourcing. "Besok datang ya, Mbak Alin. Kami ada lowongan untuk tenaga kebersihan di kantor pusat PT Raka Teknologi," kata suara di ujung telepon. Alia hampir terjatuh dari kursinya. Mimpi gilanya selangkah lagi menjadi kenyataan. Malam itu, ia merenung lama di depan cermin. Ia mencoba membayangkan dirinya memakai seragam OB, bukan gaun mahal atau perhiasan yang biasa menghiasi tubuhnya. Rasanya aneh sekaligus menegangkan. "Apakah aku sanggup?" tanyanya pada bayangan sendiri. Tapi keraguan itu hanya sebentar. Ingatan tentang rasa asing dalam pernikahannya kembali muncul. Ia harus melakukannya, apapun risikonya. Hari pertama menjadi OB adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup Alia. Ia mengenakan seragam sederhana berwarna biru tua, dengan logo perusahaan outsourcing di dada. Rambut panjangnya ia ikat ke belakang. Wajahnya ia poles dengan bedak tipis agar tampak lebih kusam. Bahkan, ia rela meninggalkan cincin kawin di rumah. Ketika berdiri di depan gedung tinggi milik suaminya, Alia hampir tidak percaya. Selama ini, ia selalu datang ke gedung itu sebagai tamu istimewa, menyusul Raka ke ruang direksi, duduk di ruang VIP, dan disambut hangat oleh staf-staf senior. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di depan pintu dengan kartu identitas, Alin Cleaning Service, yang tergantung di lehernya. Seorang supervisor dari outsourcing mendekat. "Kamu Alin, ya? Ayo ikut, saya kenalkan ke staf lain." Alia mengangguk patuh, padahal hatinya berdegup kencang. Dunia baru itu segera memperlihatkan wajah aslinya. Ruang istirahat staf kebersihan jauh berbeda dari ruang makan VIP yang biasa ia singgahi bersama Raka. Tidak ada sofa empuk, tidak ada makanan lezat. Yang ada hanyalah kursi plastik berderet, dispenser air minum, dan meja kayu dengan beberapa bungkus nasi kertas. "Ini tempat kita makan," kata salah satu rekan OB, seorang perempuan setengah baya bernama Bu Wati. "Kalau lapar, jangan sungkan. Kita biasa patungan beli makan siang." Alia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia terkejut. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan terbatas. Semua kebutuhan selalu terpenuhi. Kini, ia melihat langsung bagaimana orang-orang sederhana itu saling berbagi meski dengan uang yang pas-pasan. Hari-hari pertama bekerja tidak mudah. Alia harus bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan seragam, dan berangkat dengan transportasi umum agar tidak dicurigai. Ia menyembunyikan semua kebiasaannya sebagai istri miliarder. Tidak ada tas mahal, tidak ada parfum berkelas, tidak ada riasan wajah yang berlebihan. Setibanya di kantor, ia langsung diberi tugas, mengepel lantai, membersihkan toilet, dan merapikan ruangan rapat. Pekerjaan itu terasa berat. Apalagi bagi seseorang yang seumur hidup tidak pernah benar-benar melakukan pekerjaan rumah tangga sendirian. Suatu kali, seorang karyawan muda hampir menabraknya di koridor. "Hei, lihat-lihat dong. Dasar OB ceroboh," bentaknya. Alia menunduk, menahan sakit hati. Andai karyawan itu tahu siapa dirinya sebenarnya, mungkin dia akan meminta maaf sambil menunduk dalam-dalam. Tapi Alia tidak bisa membuka jati dirinya. Ia hanya tersenyum pahit, lalu melanjutkan pekerjaannya. Meski begitu, di balik semua kesulitan, ada satu hal yang membuat Alia semakin kuat. Ia bisa mengamati Raka dari dekat. Dari kejauhan, Alia sering memperhatikan suaminya berjalan ke ruang rapat, berbicara dengan para direktur, atau sekadar duduk serius di balik meja kerjanya. Raka terlihat berbeda di dunia ini. Tidak ada senyum santai, tidak ada waktu untuk bercanda. Yang ada hanya tatapan penuh ambisi dan keputusan-keputusan penting yang ia ambil setiap hari. Alia mulai sadar, ia tidak benar-benar mengenal suaminya. Dunia Raka begitu keras,
penuh tekanan, dan jauh dari kehidupan mewah yang mereka nikmati di rumah. Namun, semakin lama ia bekerja sebagai OB, semakin jelas pula perbedaan kelas sosial yang ada di kantor itu. Para karyawan biasa sering memandang rendah para petugas kebersihan. Mereka bicara seenaknya, membentak tanpa alasan, bahkan tidak jarang memperlakukan OB seperti tidak ada. Alia merasakan pahitnya dipandang rendah. Rasanya pedih, apalagi mengingat bahwa di dunia luar, ia adalah nyonya besar yang dihormati banyak orang. Tapi justru dari pengalaman itu, ia mulai belajar. Ia belajar bagaimana orang kecil berjuang setiap hari. Ia belajar merasakan lelahnya tubuh setelah seharian bekerja fisik. Ia belajar menghargai rekan-rekan sesama OB yang selalu berusaha saling menguatkan, meski hidup mereka penuh keterbatasan. Suatu siang, Bu Wati menepuk bahunya. "Alin, kamu anak baru, ya? Kok wajahmu cantik, bersih banget. OB biasanya jarang ada yang kayak kamu." Alia tersenyum gugup. "Saya memang baru pertama kerja begini, Bu. Tapi saya ingin belajar." Bu Wati mengangguk sambil tersenyum hangat. "Yang penting kerja ikhlas, nak. Jangan pedulikan orang yang meremehkan." Ucapan itu membuat hati Alia hangat. Ia merasa sedang menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar jawaban atas keraguannya pada Raka. Ia sedang menemukan arti ketulusan dari orang-orang sederhana. Hari-hari berikutnya, Alia semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Ia mulai tahu jadwal rapat Raka, siapa saja yang sering mendekatinya, bahkan bagaimana sikap para karyawan di sekitarnya. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah ketika melihat Raka tetap menolak godaan halus dari beberapa wanita yang mencoba mendekat. Alia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya menegaskan batas, meski dengan cara halus. Namun, di sisi lain, ada juga momen yang membuatnya cemburu. Raka tampak begitu akrab dengan sekretaris barunya. Mereka sering terlihat bercanda, meski dalam batas wajar. Tapi bagi Alia, pemandangan itu cukup membuat hatinya tersayat. Di ruang istirahat staf, Alia sering termenung sambil memegang sapu. Ia merenung, mencoba menimbang apa yang sudah ia lakukan. Apakah aku gila? 5 tahun ke depan harus menjalani ini semua? Dari nyonya besar jadi OB, hanya untuk mencari jawaban. Namun setiap kali ragu, Alia kembali mengingat perasaan asing dalam rumah tangganya. Keraguan itulah yang menjadi bahan bakar tekadnya. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Tapi ia yakin, hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar mengenal siapa suaminya. Dan dari kursi plastik di ruang istirahat staf, Alia bersiap memasuki babak baru dalam hidupnya. Dunia yang sama sekali berbeda dari yang pernah ia jalani. Dunia di mana status, harta, dan gelar tidak ada artinya. Hari-hari pertama Alia menjalani penyamaran sebagai OB terasa seperti mimpi buruk. Ia terbiasa hidup nyaman, kini harus berjibaku dengan pekerjaan kasar yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Dari mengepel lantai panjang yang licin, mengangkut kantong sampah berbau menyengat, hingga membersihkan toilet karyawan yang sering ditinggalkan dalam keadaan kotor. Semua itu menjadi rutinitas baru yang membuat tubuhnya pegal-pegal. Namun, yang paling berat bukanlah pekerjaannya, melainkan cara orang lain memperlakukannya. OB, cepat bersihin ruangan ini. Jangan lambat-lambat. Ya, kita mau rapat sebentar lagi, bentak seorang karyawan muda dengan nada tinggi. Alia menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. "Iya, Mas." Ia segera mengambil kain pel dan membersihkan meja rapat besar. Dari sudut matanya, Alia bisa melihat karyawan itu memandanginya dengan wajah meremehkan, seolah-olah dirinya hanyalah bagian dari furnitur kantor yang bisa diperlakukan sesuka hati. Beberapa karyawan bahkan tidak segan memanggilnya dengan nada sinis. "Bu Obe, tolong dong kopi habis. Isi lagi." Atau, "Hei, OB baru. Jangan bengong. Kerja cepat." Alia sering menggenggam erat kain lapnya agar tidak menangis di depan mereka. Dalam hatinya, ia teringat ucapan sahabatnya dulu. "Hati-hati, Lee. Hidup dengan miliarder penuh godaan."
Tapi sekarang ia sadar, godaan bukan hanya soal cinta atau perempuan lain. Ada godaan yang lebih besar. Kekuasaan membuat orang lupa cara menghargai sesama. Meski begitu, Alia tetap bertahan. Ia tahu misinya. Setiap kali rasa lelah dan sakit hati datang, ia menguatkan diri dengan mengingat tujuan. Ia ingin tahu seperti apa suaminya ketika tidak ada dirinya. Apakah Raka benar-benar setia? Apakah ia masih mencintainya dengan tulus? Maka, ia menahan semua perlakuan buruk itu dengan kesabaran. Di balik semua kesulitan, Alia menemukan rekan-rekan sesama OB yang membuatnya merasa tidak sendirian. Ada Bu Wati, perempuan parubaya yang selalu menepuk bahunya setiap kali ia terlihat letih. Sabar, nak. Orang kantor memang begitu. Anggap saja angin lalu. Ada juga Darto, OB muda yang suka melucu untuk mencairkan suasana. Alin, kalau kamu tahan 3 bulan di sini, artinya kamu lebih kuat dari bos-bos kita. Mereka MAH kalau disuruh ngepel sehari aja, pasti langsung masuk angin, katanya sambil terkekeh. Alia tertawa kecil. Kehangatan sederhana dari orang-orang ini membuatnya kuat. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, tapi justru itu yang membuat pertemanan terasa tulus. Hari-hari berjalan, dan Alia mulai terbiasa dengan ritme kerjanya. Bangun pagi, berangkat dengan bus kota, ganti seragam, lalu mengisi daftar hadir di lantai bawah gedung. Yang paling menegangkan adalah ketika ia bertugas membersihkan ruangan direksi, tempat suaminya bekerja. Suatu pagi, ia sedang mengepel lantai di depan ruang rapat ketika Raka lewat. Jantung Alia langsung berdetak kencang. Untungnya, Raka tidak menoleh ke arahnya. Ia berjalan cepat sambil berbicara dengan salah satu manajer. Alia menunduk, pura-pura fokus pada pekerjaannya. Pak Raka, ini OB baru, ya? Tanya manajer itu sambil melirik Alia. Raka hanya sekilas melirik, lalu mengangguk singkat. Iya. Pastikan ruangan bersih. Kita ada tamu siang nanti. Hanya itu. Tidak ada tanda-tanda ia mengenali Alia. Di balik wajah tenangnya, Alia menahan rasa lega bercampur perih. Baginya, itu bukti penyamarannya berhasil. Tapi di sisi lain, ada rasa asing yang menusuk. Bagaimana mungkin seorang suami bisa melewati istrinya tanpa mengenalinya? Seiring waktu, Alia semakin sering menyaksikan suaminya dari dekat. Ia melihat Raka rapat hingga larut malam, menolak undangan makan malam dari investor yang mencurigakan, bahkan menegur karyawan yang mencoba mengambil jalan pintas. Namun, Alia juga melihat sisi lain yang membuat hatinya panas. Ada momen ketika sekretaris baru Raka, seorang wanita muda bernama Vina, tampak sangat akrab dengannya. Suatu siang, dari kejauhan Alia melihat Vina membawa 2 gelas kopi ke ruang kerja Raka. Tak lama kemudian, terdengar tawa kecil dari balik pintu yang terbuka sedikit. Alia berhenti mengepel. Dadanya sesak. Kenapa aku harus melihat ini? Gumamnya lirih. Ia tahu, bisa jadi itu hanya candaan biasa. Tapi sebagai istri yang penuh keraguan, pemandangan itu terasa seperti duri yang menancap dalam-dalam. Meski hatinya sering tercabik, Alia tidak menyerah. Ia mulai menyadari sesuatu. Hidup sebagai OB justru memberinya sudut pandang baru. Ia melihat bagaimana karyawan bawah diperlakukan, bagaimana mereka harus menahan marah saat dibentak atasan, bagaimana mereka tetap bekerja meski gaji pas-pasan. Semua itu membuka matanya. Dulu, sebagai istri miliarder, ia mungkin tidak pernah peduli dengan hal-hal semacam ini. Sekarang, ia merasakannya sendiri. Begini rasanya jadi orang kecil. Bisiknya suatu malam, ketika pulang dengan tubuh letih dan tangan kapalan. Ada satu kejadian yang membuat Alia semakin kuat. Suatu sore, ia ditugaskan membersihkan ruang tunggu tamu. Seorang karyawan muda tanpa sengaja menumpahkan kopi ke lantai, lalu menatap Alia dengan sinis. Cepat bersihin. Jangan bikin tamu lihat kotor begini, katanya sambil berlalu. Alia jongkok, membersihkan tumpahan itu. Saat itulah Raka lewat. Ia berhenti sejenak, menatap Alia yang sedang mengelap lantai. Siapa yang bikin tumpah?
Tanya Raka pada karyawan tadi dengan suara tegas. Karyawan itu tergagap. Saya, Pak. Maaf. Kalau begitu, lain kali bersihkan sendiri. Jangan seenaknya menyuruh orang lain, kata Raka dingin sebelum melangkah pergi. Alia tertegun. Dalam hatinya, ia merasa bangga sekaligus terharu. Setidaknya, Raka masih punya keadilan dalam dirinya. Namun, kebanggaan itu segera bercampur dengan kesedihan. Raka membela OB yang ia kira orang asing, tanpa tahu bahwa orang itu adalah istrinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan penyamaran Alia semakin dalam. Ia sudah mulai dikenal sebagai Alin si OB baru di kalangan staf. Tidak ada satupun yang curiga, meski kadang-kadang Alia hampir ketahuan karena caranya bicara atau penampilannya yang terlalu rapi. Untunglah, ia selalu bisa menutupi dengan alasan. Yang tidak bisa ia sembunyikan hanyalah perasaan hatinya. Setiap malam, setelah pulang kerja, Alia duduk di kamarnya dengan tubuh lelah, lalu menatap foto pernikahannya dengan Raka yang tergantung di dinding. Raka, aku ada di dekatmu, tapi kamu tidak tahu. Aku melihatmu dari jauh, menyaksikan semua perjuanganmu. Tapi aku juga merasakan sakit karena merasa tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Air mata sering menetes tanpa ia sadari. Namun, setiap kali ingin menyerah, Alia mengingat misinya. Ia harus bertahan. Karena hanya dengan cara inilah ia bisa menemukan jawaban atas keraguannya. Alia kini benar-benar hidup dalam dua dunia. Di rumah, ia masih berperan sebagai istri Raka, meski sering berpura-pura sakit agar tidak perlu terlalu banyak muncul dalam acara sosial. Di kantor, ia hanyalah OB biasa bernama Alin, yang tidak dianggap penting oleh siapapun. Dua identitas itu berjalan berdampingan, dan hanya Alia yang tahu. Dan justru dari posisi terendah itu, ia mulai melihat sisi-sisi kehidupan yang selama ini tidak pernah ia pahami. Ia mulai sadar, mungkin perjalanan ini bukan hanya tentang membuktikan kesetiaan Raka, tapi juga tentang memahami arti kesabaran, kerendahan hati, dan cinta yang sejati. Namun, perjalanan ini masih panjang, dan cobaan yang menantinya tidak akan mudah. Alia mulai terbiasa dengan ritme barunya sebagai OB. Meski tubuhnya sering pegal karena pekerjaan seharian, justru ada kepuasan tersendiri. Ia bisa berada di dekat Raka tanpa terlihat sebagai istri. Dari balik kaca, dari ruang istirahat staf, atau bahkan saat sedang mengepel lantai di luar ruang rapat, Alia bisa mengamati suaminya. Hari pertama ia menyaksikan Raka lembur sampai larut malam, Alia hampir tidak percaya. Selama ini ia pikir Raka pulang telat karena alasan klise, makan malam dengan klien atau sekadar bersenang-senang. Tapi kenyataan yang ia lihat sungguh berbeda. Raka duduk di kursi besar ruang kerjanya, wajah lelah, dasi terlepas, tangan terus mengetik di laptop. Sesekali ia memijat kening, sesekali menatap dokumen tebal dengan sorot mata serius. Alia berdiri di sudut ruangan, berpura-pura membersihkan kaca, padahal matanya tak lepas dari Raka. Ada perasaan campur aduk yang muncul. Ia merasa iba, kagum, sekaligus malu. Iba karena melihat Raka seolah memikul beban dunia sendirian. Kagum karena ternyata suaminya bukan hanya pengusaha yang menikmati hasil, melainkan benar-benar berjuang mati-matian. Malu karena selama ini ia selalu curiga, seakan-akan Raka hanya hidup untuk kesenangan. Namun, tidak semua yang ia saksikan menenangkan hati. Pernah suatu sore, seorang wanita cantik dengan gaun elegan datang ke kantor. Alia tahu wanita itu, Siska, salah satu rekan bisnis Raka. Ia membawa dokumen, duduk agak terlalu dekat dengan Raka, dan tertawa dengan suara manja. Alia yang sedang mengepel di lorong luar hampir melemparkan pelnya ke dalam ruangan. Ia melihat jelas bagaimana Siska mencoba menyentuh lengan Raka. Hati Alia langsung tercekat. Tapi, yang membuatnya lebih terkejut, Raka justru menegakkan badan dan menjauh. "Kita profesional saja, Siska," ucap Raka tegas. Alia hampir menjatuhkan ember karena tak menyangka kalimat itu meluncur begitu jelas. Ada rasa lega yang mengalir, meski sisa cemburu tetap mengganjal.
Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering menyaksikan sisi-sisi Raka yang selama ini tersembunyi darinya. Ia melihat Raka menenangkan karyawan yang ditekan investor, melihatnya marah besar karena ada laporan manipulasi data, bahkan pernah melihat Raka diam-diam mengirim bonus tambahan untuk karyawan lama yang sakit keras. Namun, ada juga momen yang menusuk hati. Seorang sekretaris baru, Mira, sering terlihat dekat dengan Raka. Bukan dalam arti menggoda, tapi perhatian kecilnya, membawakan kopi, mengingatkan jadwal, bahkan menyiapkan obat sakit kepala, membuat Alia gelisah. Ia tahu itu bagian dari pekerjaan seorang sekretaris, tapi di mata seorang istri yang sedang menyamar, semuanya tampak seperti ancaman. Malam itu, saat menunggu lift dengan seragam OB yang lusuh, Alia menahan air mata. Ia sadar, posisinya sekarang bukan lagi istri miliarder, melainkan seorang wanita biasa yang mencoba memahami hidup suaminya dari balik bayangan. Dan dari posisi itu, ia baru mengerti, kesetiaan bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga tentang seberapa dalam seseorang berjuang demi orang yang ia cintai. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Selama itu pula Alia hidup dalam penyamaran, bergulat dengan identitas barunya sebagai OB. Semula ia merasa mampu menahan diri, tapi semakin lama, emosinya semakin sulit dikendalikan. Setiap hari ia melihat Raka dan sekretaris barunya, Mira, bekerja begitu dekat. Mira selalu sigap, mencatat setiap arahan, menyiapkan dokumen, bahkan terkadang menegur Raka dengan lembut agar tidak lupa makan. Dari luar, memang tampak profesional. Namun di mata Alia, semua itu bagaikan duri yang menusuk pelan-pelan. Pernah suatu kali, Alia sedang membersihkan meja rapat ketika Mira masuk membawa secangkir kopi panas. Dengan senyum ramah, ia meletakkan kopi itu di depan Raka sambil berkata, "Pak, jangan terlalu banyak begadang. Kesehatan Bapak lebih penting." Raka hanya mengangguk, tapi Alia merasa seolah sedang disingkirkan. Kata-kata itu seharusnya miliknya, bukan milik orang lain. Keraguan kembali merayapi hati Alia. Apakah benar Raka hanya menganggap Mira sebagai bawahan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Alia tak punya jawaban pasti, hanya tatapan-tatapan yang ia curigai terlalu hangat, dan perhatian kecil yang tampak terlalu tulus. Malam itu, di kamar kecil kos-kosan tempatnya tinggal selama penyamaran, Alia duduk menatap seragam lusuhnya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Sampai kapan aku sanggup seperti ini?" gumamnya lirih. Kesabaran Alia benar-benar diuji. Ia tahu misinya belum selesai, tapi hatinya nyaris runtuh. Ia berada di titik rapuh, di mana cinta bercampur dengan rasa cemburu yang membakar. Selama 5 tahun penyamaran, Alia sangat berhati-hati. Namun, tak ada penyamaran yang sempurna. Suatu pagi, ia terburu-buru berangkat bekerja dan lupa melepas cincin berlian kecil di jarinya. Perhiasan yang jelas tidak mungkin dimiliki seorang OB bergaji pas-pasan. Di ruang pantry, seorang karyawan senior bernama Darto memperhatikan Alia dengan tatapan penuh curiga. "Lah, OB kok bisa pakai cincin mahal begitu?" tanyanya sambil menyipitkan mata. Beberapa staf lain ikut menoleh, menatap jemari Alia yang berkilau. Alia panik. Ia buru-buru menutupi tangannya dengan lap kain, lalu tersenyum kikuk. "Ini, warisan keluarga, Pak. Biasa saja kok, bukan mahal," jawabnya terbata-bata. Namun, rasa canggung itu justru membuat Darto semakin mencurigai. Siang harinya, Darto terlihat berbisik-bisik dengan beberapa karyawan lain. Alia tahu, gosip mudah sekali menyebar di kantor. Jika terus berlanjut, rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Ia berusaha menenangkan diri, bekerja lebih giat, dan menjaga jarak dari karyawan lain. Tapi matanya tetap bisa menangkap tatapan-tatapan aneh yang mengikutinya. Puncaknya, sore itu, Alia hampir saja dipanggil ke ruang HRD karena ada laporan mencurigakan soal dirinya. Untunglah, panggilan itu batal karena HRD sibuk dengan masalah lain. Alia lega, tapi sekaligus sadar, penyamarannya tidak lagi seaman dulu. Malam itu, sambil melepaskan cincin yang tadi nyaris menghancurkan rahasia besar,
Alia menatap benda kecil itu dengan perasaan getir. Aku hampir ketahuan, andai sampai Raka tahu sebelum waktunya, semuanya sia-sia, gumamnya. Bahaya semakin dekat. Alia tahu, ia harus lebih waspada, karena sekali saja lengah, seluruh penyamarannya akan runtuh di depan banyak orang. Hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah Alia lupakan. Semua berawal ketika ia diminta membersihkan ruang rapat besar menjelang presentasi penting. Karena terburu-buru, ia lupa mengganti sepatu yang tadi dipakai. Sepasang heels mahal yang jelas-jelas tidak mungkin dimiliki seorang OB. Seorang karyawan langsung berkomentar lantang. "Bu, sepatu ibu itu, kok mirip koleksi terbatas yang cuma dijual di butik luar negeri?" Suasana mendadak hening. Beberapa pasang mata menatap curiga, sebagian lagi terbelalak. Tak lama, Raka masuk ke ruang rapat. Tatapannya langsung tertuju pada Alia. Semua orang menunggu reaksinya. Alia merasa jantungnya berdetak begitu kencang, seolah menembus dada. Ia tahu, inilah akhir dari penyamaran panjangnya. "Alia?" Suara Raka berat dan tenang, tapi jelas mengandung kejutan. Beberapa karyawan menoleh ke kanan kiri, tak percaya dengan nama yang baru saja disebutkan. Alia terdiam beberapa saat, lalu menundukkan kepala. "Ya, aku Alia. Bukan hanya OB, tapi istri sah Pak Raka," ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk membuat ruangan bergemuruh. Suasana ricuh. Ada yang menutup mulut karena terkejut, ada yang berbisik penuh rasa bersalah karena pernah meremehkannya. Mira, sekretaris Raka, mematung dengan wajah tak percaya. Raka menatap Alia lekat-lekat. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Justru ada sesuatu yang dalam di matanya, campuran lega dan rahasia yang belum terucap. Alia menarik napas panjang. "Aku hanya ingin tahu, apakah cintamu padaku masih sama? Itu sebabnya aku melakukan semua ini." Suaranya bergetar, namun tegas. Kini, giliran Raka yang harus membuka kebenaran. Alia menyiapkan hati, apapun yang akan keluar dari bibir suaminya. Suasana ruang rapat masih dipenuhi bisik-bisik tak percaya. Semua mata tertuju pada Raka, menunggu ledakan kemarahan atau minimal teguran keras. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Raka tidak marah. Ia malah tersenyum tipis, lalu berdiri mendekati Alia. "Alia, sejak hari pertama kau masuk sebagai OB, aku sudah tahu," ucapnya tenang. Kalimat itu membuat ruangan kembali riuh. Beberapa karyawan ternganga, ada pula yang nyaris menjatuhkan pulpen dari tangannya. Alia sendiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kau tahu? Sejak awal." Raka mengangguk pelan. "Aku mengenal langkahmu, caramu bicara, bahkan tatapan matamu. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya dariku. Tapi aku tidak menghentikanmu. Aku ingin kau melihat sendiri apa yang sebenarnya aku jalani setiap hari. Bukan hanya meja rapat, mobil mewah, atau pesta. Tapi juga tekanan, kerja keras, dan godaan yang selalu datang." Air mata Alia mengalir tanpa bisa dibendung. Semua keraguan yang ia simpan selama bertahun-tahun terasa runtuh dalam sekejap. Ia merasa kecil, karena selama ini curiga, padahal Raka sudah menyadari semuanya dan membiarkan dirinya belajar dengan cara yang paling nyata. Raka melanjutkan, suaranya mantap namun penuh kehangatan. "Aku tidak pernah berniat menyingkirkanmu dari hidupku, Alia. Justru sebaliknya. Aku ingin kau tahu, perjuanganku ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk kita. Untuk masa depan kita. Dan ada satu hal lagi yang perlu kau tahu." Ia merogoh sebuah map dari meja, lalu meletakkannya di hadapan Alia. Semua orang menahan napas. "Ini akta perubahan kepemilikan perusahaan. Mulai hari ini, sebagian besar saham akan menjadi milikmu. Aku ingin kau bukan hanya saksi, tapi juga pewaris perjuanganku." Suasana mendadak hening. Alia menatap map itu dengan tangan bergetar. "Aku, pewaris?" Suaranya tercekat. "Ya," jawab Raka sambil menatapnya dalam.
Aku ingin kau tahu bahwa kepercayaan adalah bentuk cinta yang tertinggi. Kau sudah membuktikan kesabaran, keberanian, bahkan rela merendahkan dirimu demi mencari kebenaran. Itu jauh lebih besar daripada sekadar tanda tangan di atas kertas. Alia terisak. 5 tahun penuh penyamaran, rasa sakit, dan cemburu akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata selama ini ia bukan sedang mengawasi, melainkan diajari tentang arti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Karyawan yang hadir menunduk, banyak yang merasa malu karena pernah meremehkan Alia. Mira, yang selalu dekat dengan Raka, menitikkan air mata kecil, entah karena haru atau rasa bersalah. Alia menatap Raka, lalu tersenyum di tengah air matanya. Aku tidak butuh perusahaan ini, Raka. Yang aku butuh hanya kepastian cintamu. Raka menggenggam tangannya erat, dan itu tidak pernah berubah. Di ruangan yang sama, yang sebelumnya penuh gosip dan prasangka, kini tersisa satu hal yang paling jelas. Cinta sejati yang bertahan, bahkan setelah diuji oleh waktu, penyamaran, dan keraguan.